Kenapa mereka itu yang menurut versi agama itu kok selalu menganggap menganggap apa ya, orang Jawa, orang-orang Ya, Nusantara itu jelek. bodoh dan spiritualnya rendah. Itulah agama. Agama itu merasa paling benar dengan dasar negara bangsa kita. Makanya sudah benar ini dasarnya Indonesia Pancasila, sila yang pertama ketuhanan. Ada tanda-tandanya. Orang yang benar-benar orang berketuhanan itu ada. Bukan omong kosong. Hidup tidak pernah mati. Kalau yang mati ya mati. Orang sudah mati, sudah meninggal, dibacakan buku. Mosok dengar. Oke Bapak. Kita semua tahu kan tentang peninggalan-peninggalan zaman dulu, seperti candi-candi yang ada banyak di Indonesia, ya, khususnya di Jawa ini kan peninggalan dari leluhur. Ya, Eh, Cuman peninggalan yang sangat hebat, yang sangat luhur tadi itu dianggap sama mereka itu apa ya, hanya sebelah mata saja. Padahal itu sebenarnya menandakan bahwa tingkat kecerdasan, tingkat kesadaran dan spiritual leluhur kita itu sangat tinggi. Waktu ya. zaman dahulu terbukti ya bisa membangun tempat-tempat yang sangat indah tadi. Nah, kenapa mereka itu yang menurut versi agama itu kok selalu menganggap apa ya, orang Jawa, orang-orang Ya, Nusantara itu jelek. bodoh dan spiritualnya rendah. Itulah agama. Agama itu merasa paling benar. Agama itu merasa paling baik. Padahal di ajaran kita, budaya Jawa tidak boleh. Itu ada larangan. Kalau khususnya di sini, satu, jangan dengki, ojo dengki, jangan dengki. Dua, jangan serakah. Tiga, jangan bohong. Empat, jangan sombong. Lima, jangan merasa. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling penting. Karena apa? Kita sudah tahu manusia, orang Jawa ini sudah tahu, sudah ngerti. Kita di hadapan Tuhan itu sama, setara. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih setara. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Manusia di hadapan Tuhan itu sama. Nggak ada manusia istimewa. Itu ajaran Jawa. Kalau ajaran agama beda lagi, mengistimewakan satu orang, pasti itu yang dianggap istimewa. Manusia di hadapan Tuhan itu sama, tidak ada manusia yang istimewa. Kalau manusia ingin istimewa, berjuang sendiri untuk mengistimewakan diri. Nggak ada. Apalagi di bawah naungan pemerintahan. Kita punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, tinggal pemerintah tahu apa enggak, bohong apa enggak. Makanya saya sudah sering mengatakan, Indonesia tidak melarang agama, tapi agama jangan dinegerikan. Itu penjajah. Nggak ada penjajah apik, baik itu nggak ada. Penjajah baik itu karena yang dijajah nurut. Kalau yang dijajah melawan, nggak bisa baik. Contohnya sekarang. Sekarang ini sampai orang ini sudah kehilangan aslinya. Saya itu sering nyetel seni Jawa. Ada yang liwat ini, ada yang hidungnya disumbat, ada yang telinganya. Itulah orang yang sudah terjangkit virus Arab. Jelas itu. Makanya walaupun leluhur Jawa, kalau sudah terjangkit virus Arab, itu udah seandainya leluhur kita itu tidak
ikut membesar-besarkan, mengembangkan budaya Arab, nggak sampai separah ini kita. Ayo, apa perlu saya tunjuk hidung? Nah, itu memang ironis Bapak ya. Ketika kita berusaha untuk mengembalikan ajaran Jawa, Benong Jawa, PKI Ilang Jawa nih, Iya. paling tidak kita juga menjaga agar masa depan anak cucu kita nanti biar tetap kokoh jati diri sebagai orang Jawa, orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, persoalannya begini, Bro. Kalau menurut metode di dalam agama, mereka itu kan ada syiar agama. Jadi mereka syiar agama itu istilahnya mencari istilahnya banyak pengaruh, banyak Mencari pengaruh. pengikut dan Syiar itu sebagainya. kan promosi. Ya. Ya. Nah, sedangkan konsep di ajaran Jawa itu ngajak-ngajak itu kan memang nggak ada. Apakah nanti itu dimungkinkan? Mungkin metode pengajaran di Jawa itu agak dimodifikasi, mungkin dirubah sedikit, Bapak. Karena kita tuh syiarnya memang lemah, Bapak. Ya, betulnya gini. Syiar agama. Udah. Kenapa harus agama disiarkan? Apalagi disiarkan yang bukan tempatnya. Sudah tahu dong, ini punya tempat masing-masing. Kalau nggak terima sekarang pemerintah, ya bolak-balik tinggal pemerintah. Pemerintah melarang agama ini harus buyar, tidak sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Buyar. Tinggal kekuasaan satu, pemerintah. Tapi pemerintah pikir-pikir ini. Tapi itu suatu keputusan yang mungkin mustahil, Bapak, karena Ya, itu kan mayoritas mustahil. itu, ya. Nah, Ya. makanya ini pemerintah harus jeli. Karena sekarang ini yang terjangkit bangsa kita sendiri. Indonesia ini sudah parah betul. Menangani untuk menyembuhkan orang yang sakit parah ini tidak boleh gerusa-gerus. Harus ditangani dengan jernih, jelimet. Jelimet. Penanganannya jelimet. Kudu telaten, kudu teliti. Ya. Kenapa harus tolak ukur agama? Agama itu budayanya orang mana? Masuk Tuhan itu kalau nggak pakai cara Arab ini nggak tahu. Tahu. Bahkan kita dijadikan manusia katanya diperintah. Apa perintahnya? Aku didadekno wong Jawa, perintahnya Jawa. Nek diperintah dadi wong Jawa, lah apa sing dikembangno Arab? Engko urip ning Jawa. Nek ngembangno ning Arab, nek ngembangno budaya Arab, ning kono ning Arab. Budaya Arab dikembangno ning Jawa, ya iki dadine. Ini Bapak, ketika misalnya ada yang mengkritik, Silahkan kritik. Bajo begini kritikannya. Silahkan. Bajo selalu menghujat apapun ajaran yang keluar daripada kapitayan atau kejawen. Kenapa kok tidak introspeksi sendiri? Kenapa ajarannya kok minoritas, kok tidak laku istilahnya begitu, ajaran Jawa itu? Kenapa kok tidak istilah mencari? Oh, itu kok lemah ini ajaran Jawa? Kenapa kok tidak dari dalam sendiri untuk memperbaiki? Jadi tidak istilahnya sekedar mencari kesalahan yang dari luar saja gitu. Sudah. Okay. Karena orang Jawa itu sudah terlalu lama didoktrin, dikuasai agama ratusan tahun. Sakit ratusan tahun nggak mungkin bisa sembuh setahun. Nggak sadar-sadar. Nggak bisa. Sakit, rusak moral ratusan tahun. Nah, sekarang yang doktrin orang tuanya sendiri kok malah nggak mungkin bisa disembuhkan setahun. Ya kan? Sudah tertanam di alam bawah sadar. Di benaknya. Iya. Coba kalau nggak percaya sekarang. Contoh, ambil satu keluarga saja. Jangan kenalkan budaya Arab. Kenalkan budaya Indonesia saja. Nggak mungkin orang itu terjangkit. Kita bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Kenapa harus Jawa? Iya, memang Jawa ini spiritual paling kuat Indonesia. Makanya diserang terus.
Kalau Jawa hancur semuanya ringan kok. Yang dihancurkan ini Jawa dulu. Makanya orang Jawa, generasi Jawa, jangan lengah. Ngomong Jawa, mbek wong tuane dhewe ora Jawa. Karena agama saudara dan saudara gak akur. Karena beda agama mau nikah nggak jadi. Inilah agama. Karena agama anak dan orang tua nggak akur. Masuk gitu nalinya orang Jawa? Oh, enggak. Sopan santun malah leluhur kon ngurusi. Karena sekarang sudah terjangkit virus agama, leluhurnya sendiri nggak tahu. Yang nggak ada urusan waris, nggak ada hubungan darah, disuruh nyari. Coba, kenapa kita ini orang Jawa, orang Indonesia, kok tolak ukur agama? Salah. Makanya manusia harus tahu benar dan salah. Kalau nggak tahu benar ya salah-salah dilakukan, dianggap benar. Contohnya itu, orang Jawa kok hidup di Jawa, lah nggak masalah mengembangkan budaya agama. Tapi kalau hidup di sana, kalau di sini ya jangan. Masa sampean punya keluarga diatur orang lain boleh? Ya nggak boleh. Keluarga aku diatur orang lain ya nggak boleh. Ini keluarga aku, yang tanggung jawab aku. Ini Indonesia, yang tanggung jawab ya bangsa Indonesia, atas nama bangsa. Karena kepala negara kita sudah dicekal. Ya bukan sekarang aja, sejak dulu. Yang salah siapa? Ya orang-orang dulu, orang-orang tua dulu. Ini Bapak, kita kembali ke masalah sumpah dengan kitab tadi, Bapak. Iya. Ya, rata-rata kalau yang beragama Islam itu kalau mau jadi pejabat kan disumpah dengan kitab suci Al-Quran itu tadi. Nah, kalau kita lihat beliau yang sudah disumpah dengan kitab suci Al-Quran itu, kalau saya lihat itu rata-rata itu malah makin berani korupsi kok. Iya, kan saya sering melihat dengan mata kepala sendiri. Sebab untuk saya pribadi juga orang pemerintah. Jadi saya sering melihat kalau ada yang jadi pegawai baru itu disumpah dengan kitab itu tadi. Pertanyaannya, kalau toh betul itu kitab suci, kenapa mereka tidak kualat? Gitu loh. Padahal kan kudune kitab suci malati, tambah kental. Nah, itu Bapak. Terus mungkin seperti ini, tadi Bapak bilang kan hubungan karo manungsa, hubungan dengan manusia dulu baru Tuhan. Ya, sebenarnya di situ juga ada ajaran hablum minanas wa hablum minallah, tapi mereka tidak paham dengan bahasa itu, Bapak. Jadi makanya agama yang mereka ikuti itu mereka merasakan yang paling benar sehingga memandang sebelah mata dengan orang lain kan. Sebab mereka sih tidak mau memahami dan mempelajari, Bapak. Nah, monggo Bapak diluruskan. Maka itulah karena beliau tidak tahu dan tidak mengerti, hanya bisa ngucap, hanya bisa ngomong aja, nggak tahu artinya, makanya nggak bisa melakukannya. Apa orang-orang yang ahli agama, tokoh agama, ada nggak orang yang korupsi? Banyak Bapak. Nah, kenapa kok dilanggar? Kalau itu sudah dianggap sakral, dianggap suci, dianggap malati. Bahkan Menteri Agama yang katanya hafal Quran itu pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Nah, Pengadaan kitab suci dikorupsi seorang Menteri Agama yang katanya hafal kitabnya. makanya itu. Berarti beliau beragama tapi tidak berketuhanan. Beda.
Nah, orang berketuhanan sudah mencakup semua agama. Tapi orang yang beragama belum tentu sampai menyentuh Ketuhanan. Ini. Inilah. Makanya jangan pakai pedoman agama. Pakailah pedoman ketuhanan. Sesuai dasar Pancasila ya. Sesuai dengan dasar negara bangsa kita. Makanya sudah benar ini dasarnya Indonesia Pancasila, sila yang pertama ketuhanan. Ada tanda-tandanya. Orang yang benar-benar orang berketuhanan itu ada, bukan omong kosong.